Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indira Rahman dari kelas A01 dengan NIM 230605500011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir Ekologi Administrasi Publik, yaitu analisis satu studi kasus penerapan ekologi administrasi publik dan jelaskan kaitannya dengan seluruh materi yang telah dijelaskan oleh beberapa kelompok. Jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Ekologi Administrasi dalam Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan, Studi Kasus Pemerintahan Daerah Gorontalo. Jurnal ini menyajikan penerapan konsep ekologi administrasi menurut Fred Werix dalam konteks kebijakan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Artikel ini mengintegrasikan teori ekologi administrasi dengan analisis empiris terhadap dinamika pemerintahan daerah, termasuk interaksi antara institusi, nilai sosial budaya, dan konteks lingkungan. Yang pertama yaitu tinjauan ekologi administrasi negara. Tinjauan ekologi administrasi negara melalui lensa teori Fred Werix, khususnya model prismatic society, yang menggambarkan interaksi antara struktur birokrasi formal dan praktik sosial tradisional di negara berkembang seperti di Indonesia. Tinjauan ini menekankan bahwa administrasi publik tidak berdiri terpisah, melainkan terpengaruh oleh ekologi sosial, politik, dan budaya sebagaimana tercermin dalam tantangan implementasi kebijakan ekonomi berkelanjutan di Gorontalo. Kaitannya dengan materi tinjauan ekologi administrasi negara menunjukkan bagaimana ekologi administrasi memengaruhi efektivitas kebijakan publik di tingkat lokal, sejalan dengan pandangan Fred Werix bahwa birokrasi di negara berkembang seringkali campuran antara elemen tradisional dan modern. Yang kedua, pengaruh ekologi terhadap pemerintah administrasi negara. Pengaruh ekologi terhadap pemerintah administrasi negara menyoroti bagaimana konteks sosial ekologis Gorontalo seperti ketergantungan pada sumber daya alam, nilai adat, dan dinamika politik membentuk formulasi dan implementasi kebijakan ekonomi berkelanjutan. Pengaruh ini terlihat dalam hambatan seperti fragmentasi koordinasi antar lembaga dan resistensi terhadap perubahan tata guna lahan. Kaitannya dengan materi pengaruh ekologi terhadap pemerintah administrasi negara menunjukkan bahwa ekologi memengaruhi pemerintah melalui interaksi timbal balik antara institusi dan lingkungan yang seringkali menghasilkan kebijakan yang parsial, sebagaimana dijelaskan dalam materi tentang bagaimana ekologi, sosial, dan budaya membatasi efektivitas administrasi publik di negara berkembang. Yang ketiga, model pengembangan ekologi administrasi publik. Model pengembangan ekologi administrasi publik berdasarkan RIX dengan fokus pada transisi dari pola patrimonial menuju kolaboratif partisipatif. Ini tercermin dalam upaya pemerintah daerah Gorontalo untuk mengintegrasikan prinsip triple bottom line, ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui inovasi seperti pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Kaitannya dengan materi model pengembangan ekologi administrasi publik menunjukkan evolusi ekologi administrasi publik di konteks lokal di mana pengembangan melibatkan adaptasi struktur birokrasi terhadap ekologi lokal sejalan dengan model yang menekankan transformasi dari sistem tradisional ke modern melalui reformasi kelembagaan. Yang keempat, model ekologi administrasi publik kontemporer. Model ekologi administrasi publik kontemporer seperti quadruple helix atau kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, dan commons governance atau pengelolaan sumber daya bersama berdasarkan Ostrom. Ini terlihat dalam praktik kolaboratif di Gorontalo seperti program hilirisasi jagung dan pengelolaan Danau Limboto yang melibatkan partisipasi berbagai pihak. Kaitannya dengan materi model ekologi administrasi publik kontemporer menunjukkan bagaimana model ini dapat menjadi strategi adaptif untuk mengatasi tantangan ekologi administrasi seperti fragmentasi kebijakan yang seringkali dihadapi dalam konteks globalisasi dan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi administrasi negara. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi ekologi administrasi negara termasuk kapasitas institusi atau terbatasnya koordinasi antar OPD, dinamika kepemimpinan lokal atau siklus politik elektoral, partisipasi masyarakat atau prosedural versus substantif, dan konteks ekologis atau degradasi sumber daya seperti Danau Limboto. Faktor-faktor ini saling berkelindan membentuk konfigurasi ekologi administrasi yang semi prismatik.
Kaitannya dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi administrasi negara, secara langsung mengonfigurasi faktor-faktor ini sebagaimana penuntut efektivitas administrasi sejalan dengan penjelasan materi tentang bagaimana kapasitas kelembagaan, kepemimpinan, dan partisipasi sosial memodulasi interaksi antara birokrasi dan ekologi lokal, terutama di negara dengan kompleksitas sosial tinggi. Yang keenam, ekologi administrasi publik dan nilai-nilai lokal. Ekologi administrasi publik dengan nilai-nilai lokal seperti norma adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, misalnya praktik commons governance, oleh nelayan dan petani di Gorontalo. Ini kontras dengan kebijakan formal yang seringkali kurang akomodatif terhadap nilai lokal sehingga menghambat legitimasi kebijakan. Kaitannya dengan materi ekologi administrasi publik dan nilai-nilai lokal menunjukkan bukti empiris tentang pentingnya harmonisasi antara ekologi administrasi dan nilai-nilai lokal. Mendukung pandangan materi bahwa keberhasilan administrasi publik bergantung pada adaptasi terhadap budaya dan praktik sosial setempat, bukan hanya pada regulasi modern. Yang ketujuh, ekologi administrasi negara maju. Meskipun studi kasus dalam jurnal tersebut fokus pada konteks negara berkembang, ia secara implisit membandingkan dengan ekologi administrasi negara maju melalui referensi pada prinsip good governance atau transparansi akuntabilitas yang diadopsi secara simbolik di Gorontalo. Negara maju mungkin memiliki ekologi administrasi yang lebih stabil dan terintegrasi, sedangkan di Gorontalo, adopsi norma modern seringkali tidak mendalam. Kaitannya dengan materi ekologi administrasi negara maju menunjukkan perbedaan di mana ekologi administrasi negara maju dicirikan oleh efisiensi dan inovasi teknologi, sementara negara berkembang seperti Indonesia menghadapi gesekan antara tradisional dan modern sebagaimana dijelaskan dalam materi tentang variasi ekologi administrasi berdasarkan tingkat pembangunan. Yang kedelapan, ekologi administrasi negara berkembang. Ekologi administrasi negara berkembang melalui studi kasus Gorontalo yang mencerminkan karakter prismatic society menurut Frederiks, tumpang tindih antara birokrasi modern dan praktik tradisional serta tantangan seperti keterbatasan fiskal, fragmentasi koordinasi, dan pengaruh politik elektoral. Ini menghasilkan kebijakan yang adaptif namun seringkali parsial. Kaitannya dengan materi ekologi administrasi negara berkembang menunjukkan bahwa di negara seperti Indonesia, ekologi ini ditandai oleh heterogenitas sosial, resistensi perubahan, dan perlunya ekologisasi birokrasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan deskripsi materi tentang dinamika administrasi di konteks pembangunan yang belum matang. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur ekologi administrasi publik dengan mengintegrasikan teori dan praktik empiris dari Gorontalo, menunjukkan bahwa konsep-konsep tersebut saling terkait dan relevan untuk menganalisis tantangan pembangunan di negara berkembang. Analisis ini menegaskan perlunya pendekatan adaptif yang mempertimbangkan konteks lokal untuk meningkatkan efektivitas administrasi publik. Sekian pemaparan singkat saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.